Halo Sobat Menkes, Menkes merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Persatuan Mahasiswa Tambang Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dengan memanfaatkan kemajuan digitalisasi dalam memberikan informasi yang aktual dan dapat diakses setiap saat. Dalam podcast ini kita akan membahas mengenai isu-isu yang terjadi dalam dunia pertambangan yang dimuat dengan lebih ringan dan sederhana. Indonesia merupakan negara yang mempunyai cadangan nikel laterit yang cukup besar. Biji nikel laterit merupakan salah satu sumber daya mineral yang melimpah di Indonesia. Cadangan biji nikel laterit di Indonesia mencapai 12% dari total cadangan nikel dunia. Dalam bentuk cadangan, biji nikel laterit Indonesia mencapai lebih dari 1,5 miliar ton. Cadangan tersebut tersebar di beberapa wilayah di Indonesia bagian timur yang diketahui mengandung jenis batuan ultramafic. Salah satu daerah dengan potensi persebaran nikel laterit terbesar di Indonesia adalah kawasan Pulau Sulawesi. Tentunya untuk mengetahui persebaran nikel Sulawesi dibutuhkan proses eksplorasi dan pengetahuan mengenai genesis atau proses pembentukan nikel tersebut. Melihat besarnya potensi nikel Sulawesi, maka dari itu pada podcast kali ini akan membahas mengenai genesis dan tahapan eksplorasi nikel Sulawesi yang akan dibawakan oleh pemateri yang ahli di bidangnya dan akan dipandu oleh seorang moderator yang juga mengikuti perkembangan isu ini. So, stay tuned and enjoy the podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Sigit. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Departemen Teknik Pertambangan Universitas Hasanuddin dari angkatan 2017. Jadi ini adalah salah satu kebijakan dari Badan Eksekutif Persatuan Mahasiswa Tambang Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin yang bernama Menkes atau Mainin Podcast. Jadi di sini saya akan mewawancarai narasumber tentang topik dan juga tema yang telah ditentukan. Jadi di sini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Irsal Nur MT selaku salah satu dosen teknik pertambangan Universitas Hasanuddin dan juga Kepala Laboratorium Eksplorasi Mineral. Jadi untuk topik dan tema yang akan kita bahas pada podcast kali ini yaitu potensi nikel Sulawesi dengan topik genesis dan proses eksplorasi nikel di Sulawesi. Jadi Pak, di sini saya akan menanyakan beberapa hal tentang genesis dan juga proses eksplorasi nikel Sulawesi. Jadi untuk yang pertama itu tentang genesis. Untuk pertanyaan pertamanya itu, apa sebenarnya nikel itu? Dan hingga saat ini nikel digunakan untuk apa saja? Ya, baik. Jadi kalau pertanyaannya tentang apa sebenarnya nikel itu adalah salah satu mineral atau bahan galian yang tentu saja disusun oleh unsur nikel secara dominan. Kalau ditanya digunakan untuk apa saja, kegunaan utamanya itu untuk stainless, jadi bahan anti karat. Banyak sebenarnya kegunaan lain dari nikel ini, tapi yang paling utama itu untuk itu tadi. Jadi kalau Anda lihat seperti sendok atau jam tangan segala macam itu, pelek mobil itu yang berwarna putih metalik itu adalah nikel. Jadi kegunaannya untuk anti karat. Karena di dunia ini banyak sekali industri logam. Nah, nikel itu sangat dibutuhkan supaya logam itu bisa digunakan untuk jangka waktu yang lama karena dia tahan karat. Itu sebenarnya kalau kegunaannya. Jadi sebenarnya banyak sekali kegunaannya nikel untuk industri logam dan juga industri yang menopang teknologi. Jadi saya lanjut untuk pertanyaan keduanya Pak. Bagaimana proses pembentukan dari nikel itu Pak? Ya baik, jadi begini, kalau kita bicara nikel itu sebenarnya ada dua ya. Kalau di industri itu ada yang nikel laterit dan ada yang nikel sulfida. Yang ditanyakan ini nikel saja. Jadi saya coba jelaskan yang keduanya ini, genesisnya kan yang ditanyakan. Kalau endapan nikel laterit itu umumnya atau generally dia terbentuk dari batuan ultramafic.
Jadi batuan yang berkomposisi basah, batuan beku. Nah, nikel itu ada di dalam salah satu mineral penyusun dari batuan ultramafic itu, yaitu olivin. Jadi dia ada di dalam olivin, lalu melalui jangka waktu yang panjang, batuan ultramafic tersebut mengalami pelapukan, termasuk mineral olivin yang ada di dalamnya. Jadi setelah dia lapuk, batuan itu akan terurai atau hancur, kemudian menjadi produk pelapukan yang namanya laterit. Itu biasanya dalam bentuk tanah. Nah, nikel yang sedikit sekali konsentrasinya tadi itu menjadi terkayakan, karena yang mengikat dia sudah hancur semua, sudah lapuk menjadi tanah. Unsur nikel menjadi banyak terkonsentrasi di dalam tanah tersebut. Tanah inilah yang kita sebut sebagai laterit. Nah, itu ya genesis dari endapan nikel laterit. Kalau nikel sulfida, dia itu nikel yang diikat oleh unsur sulfida atau unsur sulfur kan, belerang. Nah, dia itu genetiknya berasal dari larutan hidrotermal. Namanya Anda tentu sudah pernah dengar ini. Jadi kalau ada intrusi magma di bawah, jauh di bawah permukaan, dia melepaskan larutan panas, dinamakan larutan hidrotermal itu. Larutan ini masuk ke rekahan-rekahan atau celah-celah batuan, kemudian terjadi reaksi dengan batuan dasar tadi, yang ultramafic tadi itu, terikatlah dengan sulfidanya, sehingga nikel itu terikat dengan sulfida, karena larutan hidrotermal tadi itu banyak membawa unsur-unsur sulfur. Itulah terbentuk nikel sulfida biasanya di rekahan-rekahan batuan itu. Begitu ya kira-kira Iya Pak. genesis dari kedua jenis endapan nikel ini. Jadi ini Pak, berdasarkan pemetaan Badan Geologi pada bulan Juli 2020, diketahui bahwa Indonesia ini memiliki sumber daya biji nikel sebesar 11.887 juta ton, yang terdiri atas sumber daya tereka sebesar 5.000 juta ton, tertunjuk 5.094 juta ton, dan terukur itu 2.626 juta ton, dan cadangan biji sebesar 4.346 juta ton. Dari sekian banyak sumber daya nikel yang dimiliki Indonesia, sebagian besar sumber nikel itu Pak berada pada Pulau Sulawesi, yang menjadi daerah dengan potensi nikel terbesar hingga saat ini. Jadi pertanyaannya Pak, mengapa Sulawesi memiliki potensi sumber daya nikel yang begitu besar, khususnya untuk tipe nikel laterit? Iya, jadi ini pasti yang dimaksud adalah endapan nikel laterit ya. Iya Pak. Kenapa Sulawesi itu memiliki potensi yang begitu besar? Karena ini terkait sekali lagi dengan genetiknya tadi. Sekali lagi, endapan nikel laterit itu pembentuk utamanya adalah pelapukan. Jadi harus sudah ada batuannya yang membawa nikel, dalam hal ini batuan ultramafic tadi. Kemudian yang kedua adalah pelapukan. Jadi dua faktor utama ini. Kebetulan secara geologi Pulau Sulawesi itu memiliki kandungan batuan ultramafic yang sangat luas. Dan sebarannya sangat luas di Sulawesi bagian tengah dan tenggara. Sulawesi Selatan juga masuk, tapi di wilayah utaranya, pokoknya bagian tengah dari Pulau Sulawesi itu banyak sekali sebaran batuan ultramafic. Artinya yang membawa dia sudah ada ini di Sulawesi. Kemudian faktor kedua pelapukan. Kita harus pahami bahwa pelapukan itu harus ada faktor cuaca atau iklim. Semakin tropis suatu wilayah, itu intensitas pergantian musim atau cuaca atau iklim antara panas dan hujan itu semakin intens. Nah, kebetulan di Sulawesi ini bagian tengah tadi itu kan masuk dalam wilayah ekuator ya, jadi khatulistiwa. Di zona itu tentu saja dari segi iklim intensitasnya sangat tinggi itu pergantian panas dan hujan itu.
sehingga tentu saja pelapukan menjadi lebih intensif. Karena tingginya pelapukan di daerah itu, ada batuannya yang memang membawa nikel, sehingga produk atau pembentukan dapat nikel laterit itu sangat dominan di zona itu. Dalam hal ini Sulawesi bagian tengah. Itulah yang menyebabkan mengapa Pulau Sulawesi khusus di wilayah itu, di zona itu sangat kaya dengan endapan nikel laterit. Kita punya juga batuan ultramafik di Sulawesi Selatan, contohnya di Barro. Di situ juga ada batuan ultramafik, tapi dari segi pelapukan, intensitas pelapukan dia tidak sekuat di Sulawesi Tengah kan, sehingga tidak terlalu banyak endapan nikel laterit di wilayah selatan itu. Banyak di Sulawesi. Nah, terkait pertanyaan tadi, mengapa Sulawesi memiliki potensi sumber nikel laterit? Itulah jawabannya saya kira. Jadi Tentu saja ini dalam konteks Sulawesi bagian tengah yang berada di sekitar zona ekuator. ya mungkin itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa Sulawesi ini sangat kaya akan nikel laterit. Jadi kita lanjut Pak ke pertanyaan selanjutnya, itu secara umum endapan nikel terbagi menjadi endapan nikel sulfida dan juga laterit. Apa perbedaan mendasar dari kedua jenis endapan ini selain tadi dari genesis yang kita jelaskan, Pak? Iya, tadi sudah saya sampaikan secara singkat bahwa dari segi genesis kan berbeda ini. Satu terkait pelapukan, satu terkait dengan larutan hidrotermal kan. Tentu saja perbedaan utamanya dari segi endapannya sendiri. Kalau endapan nikel laterit itu dia tidak diikat oleh sulfida. Jadi dia biasanya itu silikat. Yang paling jelas biji nikel laterit itu adalah garnierit. Garnierit itu adalah biji yang merupakan kumpulan mineral silikat dan lempung atau clay yang mengandung nikel. Kalau nikel sulfida, ya kalau secara rumus kimia kita tulis saja NiS kan, nikel yang diikat oleh sulfida. Itu mungkin perbedaan utama dari segi mineralogi. Dari segi genesis yang tadi telah saya sampaikan bahwa satu berhubungan pelapukan, satu berhubungan dengan larutan hidrotermal. Saya kira itu jawabannya. Nah, jadi Pak, berdasarkan data mengenai pemanfaatan nikel yang berasal kami peroleh, bahwa sumber daya nikel dunia itu terdiri atas 70% dari nikel laterit dan 30% dari nikel sulfida. Sedangkan produksi dunia itu 60%-nya itu masih berasal dari nikel sulfida dan 40%-nya masih berasal dari nikel laterit. Jadi pertanyaannya Pak, apa yang mempengaruhi produksi nikel laterit lebih sedikit jika dibandingkan dengan nikel sulfida? Padahal sama-sama kita ketahui bahwa untuk di dunia, skala dunia, cadangan dari nikel laterit itu lebih tinggi dibandingkan dari cadangan dari nikel sulfida. Ya, begini ya, kita kalau berbicara tentang Indonesia pasti berbicara tentang Sulawesi dan sekitarnya tadi. Ya, Pak. Di situ banyak sekali endapan nikel laterit. Itu adalah daerah-daerah yang ada di ekuator di mana bukan intensitas pelapukan sekali lagi tinggi. Tetapi batuan ultramafik yang membawa nikel ini tidak hanya berada di wilayah ekuator itu. Kalau kita berbicara dalam skala dunia, dia banyak sekali sebarannya di mana-mana. Kemudian yang membentuk nikel sulfida itu sekali lagi kita tidak berbicara tentang pelapukan tadi, tapi adanya intrusi yang membawa hidrotermal itu bisa terjadi di mana-mana di seluruh dunia, walaupun tidak di zona ekuator tadi, sehingga kemungkinan pembentukan endapan nikel sulfida itu lebih besar. Kalau kita bicara dalam konteks Indonesia saja, memang yang dominan itu endapan nikel laterit. Nah, ini tadi pertanyaan itu didasarkan pada produksi nikel dunia. Ya, dunia ini dia bisa tersebar di mana saja selama batuan yang bawa nikel itu ada. Dia kan tinggal diikat oleh, pada saat dia dilepas itu kemudian bereaksi dengan belerang atau es tadi. Jelas kira-kira ini? Oh iya Pak, jelas. Ya, untuk jadi harus meninjaunya dari situ, ya, Pak. bukan dari pelapukan.
Nah, jadi tadi kita sudah berbincang dengan Bapak tentang genesis dari eh, nikel laterit. Nah, sekarang kita melangkah ke bidang eksplorasi dari nikel laterit tersendiri. Ya, Jadi untuk pertanyaan pertama tentang eksplorasi nikel laterit, bagaimana Pak untuk tahapan eksplorasi dari nikelnya? nikel yang mana yang dimaksud Eksplorasi dua-duanya? nikel laterit. Kalau nikel laterit, sekali lagi saya ulangi jadi begini ya. Endapan nikel laterit itu dari segi genetik yang tadi kita sudah sampaikan berulang-ulang, karena dia merupakan produk pelapukan sehingga bentukan atau eh, bentuk bijinya itu dia berada dalam zona layar di atas batuan dasar yang menjadi sumbernya. Endapan nikel laterit itu secara umum dia punya tiga zona. Jadi ada zona paling bawah yang namanya bedrock, di mana itu sumbernya. Kemudian di atasnya ada zona atau lapisan dinamakan lapisan saprolit. Di sinilah nikel tinggi sekali kandungannya. Lalu di bagian atasnya ada lapisan limonit. Ada satu lagi layer biasanya di atas itu namanya apa ya? Zona zona di atas limonit itu di mana banyak sekali tudung besi. Jadi iron capping namanya. Jadi generally ada 4 layer. Kalau kita berbicara tentang eksplorasi, tentu saja kalau mau ideal, kita harus terapkan semua tahapan eksplorasi itu. Mulai dari eksplorasi awal, di mana kita lihat indikasi di permukaan, kemudian eksplorasi tindak lanjut, seperti pembuatan test pit, kemudian trench dan segala macam. Biasanya test pit ya, kalau di Bali itu dia pakai test pit dulu. Gampang ini karena dia tanah. Jadi kita buat galian, lalu kita ambil sampel, bawa ke lab, kemudian kita tahu kadarnya. Kalau mau lebih detail lagi kita bor sampai menyentuh ke batuan dasar atau drilling. Jadi tingkatan eksplorasi itu secara umum dilakukan semua, mulai dari pemetaan geologi dulu untuk batuannya, kemana sebarannya, kemudian survei-survei awal seperti survei geokimia. Geofisika biasanya tidak terlalu diterapkan ya, karena kalau kita sudah dapat dia punya indikasi di permukaan itu biasanya kita langsung bikin test pit tadi. Lalu kita dapat kadarnya, biasanya kalau kadarnya sudah bagus, sudah menjanjikan dari segi kandungan nikelnya, baru kita lakukan drilling. Karena kita mau tahu tebalnya berapa pada beberapa titik sehingga bisa dibuat dia punya profil kira-kira secara umum tebalnya berapa. Lalu setelah itu dia dihitung estimasi sumber daya atau dihitung cadangannya untuk kemudian ditambang kalau memang layak. Seperti itu. Jadi kalau bicara tentang eksplorasi, itu kalau untuk endapan nikel laterit. Kalau endapan nikel sulfida, kita harus terkait lagi dengan genetiknya. Harus kita petakan dulu sebaran dari rekahan-rekahan atau krek-krek yang ada di batuan dasar itu, kemana larinya, orientasinya, supaya kita bisa tahu posisinya atau lokasi dari endapan nikel sulfida tadi. Ini tidak terlalu banyak sebenarnya kita pahami sampai saat ini untuk Indonesia, karena di Indonesia itu yang paling dominan sekali lagi adalah endapan nikel laterit. Seperti itu. Oh ya Pak, jadi itu tadi tahapan dari eksplorasi nikel laterit dan juga dari nikel sulfida dan juga perbedaannya sudah dijelaskan sama Bapak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, pertanyaan terakhir untuk topik eksplorasi, bagaimana peluang dan tantangan menurut Bapak tentang eksplorasi nikel laterit di Pulau Sulawesi? Iya, ini pertanyaan menarik ya. Jadi begini, kalau kita bicara tentang peluang sangat bagus untuk ke depan itu dalam eksplorasi nikel laterit. Saya bisa sampaikan seperti ini ya. Jadi dulu itu di tahun 60-an 70-an seluruh lokasi batuan
ultramafik yang kira-kira mengandung endapan nikel laterit itu sudah dipetakan oleh PT Inco waktu itu ya. Sekarang jadi Vale, jadi dia sudah ambil semua itu dalam bentuk kontrak karya. Beberapa tahun terakhir, kira-kira di tahun 2011 itu, karena Vale ini terlalu banyak dia punya lokasi, sementara dia hanya terkonsentrasi untuk produksi di Sorong dan Madi di sekitarnya, sehingga wilayah-wilayah yang di luar itu sampai ke Sulawesi Tenggara itu tinggal. Artinya dia tersimpan terus, disimpan oleh Vale untuk suatu saat nanti akan ke situ kan, kalau sudah habis yang di Madini. Nah, pada saat itu ada tuntutan dari masyarakat dan negara untuk supaya Vale itu melepas saja dulu itu yang semua yang banyak sekali ini. Sehingga pada tahun 2013 kalau tidak salah itu, ya antara 2011-2013, Vale melepas sebagian besar wilayah kontrak karyanya yang tidak dia kerjakan. Itu dilepas sehingga tahun berikutnya sampai sekarang ini banyak sekali wilayah yang dulu masuk wilayah kontrak karya PT Vale sudah diambil atau diminta atau dibeli iup-nya oleh banyak perusahaan, sehingga sampai ke Sulawesi Tenggara itu banyak sekali lokasi sekarang yang dimiliki iup-iup baru. Itu tentu saja butuh eksplorasi lagi kan, untuk diketahui sekali lagi apa potensi atau sumber dayanya. Sehingga kalau berbicara tentang peluang eksplorasi ke depan itu sangat bagus. Ini bisa kita lihat dari fakta bahwa saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan tambang nikel itu yang ada di Tenggara itu, alumni-alumni kita dari teknik pertambangan juga sudah cukup banyak yang direkrut untuk melakukan kegiatan eksplorasi di sana. Sampai saat ini itu masih berlangsung. Tantangannya tentu saja saya lebih baik berbicara tentang tantangan terhadap dunia pendidikan dalam hal ini dari pertambangan di kita kan. Ini tentu saja menjadi tantangan bagi kita. Sehingga ya saya mengharapkan kita ini mahasiswa-mahasiswa teknik pertambangan di Unhas bisa lebih siap untuk menghadapi peluang itu. Tentu saja harus paham betul tentang endapan nikel laterit, paham eksplorasinya dan siap untuk menghadapi tantangan itu kalau sudah selesai. Saya kira itu ya, maaf saya agak berbicara ini, tapi seperti itu jawabannya. Ya, jadi itu tadi peluang dan tantangan menurut pendapat dari Pak Irsal. Iya. Jadi ini kita beralih ke pertanyaan terakhir atau pertanyaan penutup, Pak. Jadi sempat disinggung sama Bapak tadi di tantangan eksplorasi nikel bahwa mahasiswa-mahasiswa dari teknik pertambangan maupun geologi harus mengetahui tentang eksplorasi hingga ke bagaimana penambangannya. Kira-kira apa lagi Pak yang dibutuhkan oleh mahasiswa selain yang tadi untuk bisa bersaing di dunia kerja, terutama di dunia pertambangan nikel laterit? Jadi begini bagusnya menjawabnya itu ya. Ini endapan nikel laterit yang sangat luas di Sulawesi itu sebenarnya ada di wilayah kita, tanda petik di rumah kita ini. Ya, Pak. Nah, dia ada di Sulawesi. Institusi teknik pertambangan dalam hal ini pendidikan yang ada dan besar itu di wilayah ini adalah kita. Kita di Makassar ini, Unhas. Tentu saja kita harus lebih siap untuk masuk ke wilayah itu. Karena ini ada di daerah kita kan, artinya seluruh itu ada daerah kita. Ya, sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, siapa lagi lah kalau bukan kita yang harus lebih siap menerima peluang itu kan. Nah, kalau ditanyakan kita harus siap dari segi apa, ya tentu saja saya sebagai dosen ini, Anda mahasiswa ya belajarlah. Kemudian kita tidak hanya dibatasi oleh belajar di kampus, kita harus siap untuk mau atau berminat untuk ikut kerja praktek misalnya, atau
mencari peluang tugas akhir, mengambil data di perusahaan-perusahaan pertambangan nikel yang ada di wilayah ini. Karena sekali lagi belajar itu tidak hanya di bangku pendidikan. Kebetulan sekarang memang sedang eranya ini di mana kita harus dalam konsep merdeka belajar itu harus sering-sering keluar berinteraksi dengan dunia kerja. Jadi tentu saja saya sebagai dosen ini menyarankan kepada adik-adik mahasiswa ini, di samping belajar betul tentang genetik, eksplorasi dan endapan nikel laterit, banyak-banyaklah melakukan interaksi dengan dunia industri itu sendiri yang banyak sekali ada di wilayah kita ini. Bikin permohonan KP, kalau perlu dengan tugas akhir di perusahaan itu, sehingga nanti kalau kita sudah punya pengalaman itu, pada saat selesai nanti kita punyalah punya pengalaman terkait dengan itu. Saya kira itu jawabannya ya. Sekali lagi saya pertegas, pertanyakan kita harus siap apa, harus siap seperti itu. Tidak hanya belajar di kampus, tapi ikutlah cari peluang kerja praktik di perusahaan-perusahaan pertambangan nikel itu. Kalau ditanya bidangnya begini, industri nikel laterit itu tidak hanya eksplorasi kita berbicara. Ya Pak. Di sana itu kalau mau kita bicara 5 laboratorium atau bidang yang ada di teknik pertambangan UNAS itu, tidak hanya eksplorasi kan, ada yang lain misalnya PPT itu perencanaan atau main plan bisa. Geomekanik, teknik penambangannya atau metode penambangannya itu bisa juga kita ambil di situ. Lingkungan apalagi Vale sekarang sudah intens sekali tentang reklamasi itu. Kemudian satu lagi pengolahan atau processing ya tentu saja. Vale itu dia punya proses metalurgi di sana itu yang selama ini masih pirometalurgi sudah dikembangkan untuk studi hidrometalurgi kan atau HPAL itu. Jadi keseluruhan bidang teknik pertambangan kita itu punya peluang bagi kita yang merupakan tantangan untuk kita hadapi nantinya. Saya kira begitu jawabannya ya. Pak. Nah, jadi pertanyaan tadi Pak sekaligus menutup podcast kita pada hari ini. Jadi sebelumnya saya atas nama pengurus Badan Eksekutif Permata FTUH mengucapkan terima kasih yang sebaik-banyaknya kepada kita atas partisipasinya dalam kegiatan ini Pak. Nah, jadi semoga apa yang kita sampaikan Pak bisa bermanfaat untuk orang banyak, terutama untuk mahasiswa dari teknik pertambangan dan juga mungkin dari teknik geologi agar bisa memahami apalagi tentang nikel laterit yang bisa dikatakan bahwa sedang banyak sekali dibuka untuk peluang kerjanya apalagi di Pulau Sulawesi ini. Jadi mungkin hanya itu saja. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Menarik kan pembahasan yang diangkat pada podcast kali ini? Semoga informatif ya, dan tentunya dapat menambah wawasan serta pengetahuan sahabat podcast mengenai pengolahan dan pemanfaatan mineral. Sekian untuk podcast hari ini, kami pamit undur diri. Akhir kata, hidup teknik, jayalah permata. Leave the past for the brighter future.